Shalom, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, pendiri, ketua umum, sekretaris, dan bendahara Sinode Gereja Pelayanan Kristen, Christian Ministry Church yang saya kasihi. Panitia Pelaksana HUT ke-35 Sinode Gereja Pelayanan Kristen se-Indonesia yang saya kasihi. Bapak dan Ibu Ketua Pimpinan Sinode Gereja yang hadir bersama-sama dalam perayaan ini, dan Bapak serta Ibu para undangan yang saya cintai. Pertama-tama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yesus oleh karena anugerah, kasih dan penyertaan-Nya kita dapat menyelenggarakan hari ulang tahun ke-35 dari Sinode Gereja Pelayanan Kristen se-Indonesia ini, bertempat di Mall Taman Palem, Auditorium Sion Ministry, Jalan Kamal Raya nomor 23 Jakarta. Bapak Ibu yang dikasihi, dengan adanya hari ulang tahun ke-35 Sinode Gereja Pelayanan Kristen ini menunjukkan bahwa Sinode Gereja Pelayanan Kristen se-Indonesia memiliki satu keinginan kuat dalam pelayanannya, menjadi yang dahsyat kepada umat Kristen yang ada dan kepada gereja, bahkan bangsa dan dunia ini. Dalam perkembangannya, gereja harus mampu merumuskan bentuk eklesiologi yang mampu menjawab tantangan di masa peradaban, disrupsi, dan era setelah pandemi COVID-19 dengan kemajuan dan kekiniannya yang tentu didukung dengan perangkat digital saat ini. Hadirin yang berbahagia, selain dalam menghadapi krisis yang dihadapi oleh semua, juga Sinode Gereja Pelayanan Kristen se-Indonesia secara internal juga diperhadapkan dengan masalah eksternal seperti kasus kekerasan, krisis lingkungan hidup, ancaman krisis pangan dan energi dunia, juga kasus penghambatan pendirian rumah ibadah. Cara pandang dan multivariasi seperti dugaan adanya sekte apokaliptik dan yang tak kalah penting, segregasi masyarakat dalam pilihan politik 2024 mendatang. Ini menjadi hal yang tidak bisa dibiarkan. Dalam menghadapi mengerasnya politik identitas yang dihadapi dalam masyarakat, juga menjadi perjuangan bagi gereja-gereja untuk berpikir dan merumuskan cara pandang teologi kebangsaan dengan moderasi beragama yang tepat bagi gereja dalam memberikan pandangan yang menolak diskriminasi, radikalisme, dan ketidakadilan. Dengan menggemakan kembali kasih Kristus yang menghidupkan dan memberi pengharapan bagi seluruh dunia, yaitu sebuah kasih yang tidak terbatas pada kelompok, golongan, agama tertentu. Sebaiknya semua krisis ditanggapi dengan perspektif teologi akan kasih Kristus yang menggerakkan kita untuk mengerjakan misi kembali kasih Kristus, bukan hanya ucapan saja, tetapi dengan tindakan nyata yang harus diambil oleh gereja-gereja sebagai gaya hidup gereja dalam berteologi, berbangsa, dan bernegara dengan ciri keindonesiaan yang berbineka
Tunggal Ika. Hadirin yang dikasihi, dalam kesempatan ini saya mewakili Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen ingin mengingatkan tentang semangat Kementerian Agama yang baru dan semangat baru dalam mengelola Kementerian Agama. Semangat Kementerian Agama baru itu dapat diterjemahkan dengan beberapa kata kunci. Pertama, manajemen pelayanan dan tata kelola birokrasi yang harus semakin baik, termasuk pendidikan agama dan keagamaan serta pusat pelayanan keagamaan. Kedua, penguatan moderasi beragama. Salah satu penekanan moderasi beragama adalah pada penguatan literasi keagamaan, budaya toleransi, dan mewujudkan nilai-nilai kebangsaan. Ketiga, persaudaraan yang meliputi merawat persaudaraan umat seagama, memelihara persaudaraan dengan umat beragama lain, karena kita sebangsa dan setanah air, serta mengembangkan persaudaraan kemanusiaan di atas segalanya. Saya mengajak dan mendorong kita semua umat Kristen memiliki rasa action filantropi Kristen sebagai implementasi kasih, khususnya dalam hari ulang tahun ke-35 Sinode Gereja Pelayanan Kristen se-Indonesia, untuk terus-menerus tanpa lelah dan jemu mewujudkan cinta kasih sesuai dengan apa yang telah diajarkan Tuhan Yesus dalam seluruh kehidupan kita, seperti yang terdapat dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 yang berbunyi, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Oleh karena itu, marilah kita mengasihi sesama kita tanpa kita memandang suku, ras, agama, bahkan gereja, sebagai bentuk implementasi dari moderasi beragama yang indah. Hari ulang tahun Sinode Gereja Pelayanan Kristen se-Indonesia mengusung tema dalam Matius 5 ayat 13 sampai dengan 16, menjadi garam dan terang dunia, yang memiliki makna menjadi garam dan terang dunia sangat diperlukan dalam kehidupan masyarakat Kristen di dunia. Bapak Ibu, tadi kalau dari kecil gitu ya, kita sekolah minggu, kita tahu garam itu seperti apa. Kemudian kita beranjak sampai kepada kita berjemaat seperti ini. Kita tahu khotbah tentang garam dan terang berulang. Tapi Bapak Ibu, hari ini Bapak Pendeta Gunadi memberi 4 poin buat kita. Saya mau menambahkan satu saja yang Tuhan titipkan buat kita tentang garam. Bapak Ibu, kita tahu dia berguna mengasinkan, ya, memberi cita rasa. Kita tahu bersama. Kita tahu juga dia mengawetkan, sehingga dulu saya ingat kalau mama saya waktu itu masih kelas mungkin baru TK gitu ya, diajak beli babi gitu ya. Dulu kita belum punya itu yang namanya kulkas, kayaknya aku belum ada. Saya lahir 67, mungkin 72 atau 73. Belilah kiloan gitu ya. Lalu mama punya apa kalau sekarang kambing kali ya, mangkok kambing sebesar ini nih. Ya. Dijejer, lalu ditabur garam di atasnya. Kasih lagi ditabur garam. Saya ngeliat gitu.
Nah, itu ya. Ketika saya bisa, oh ternyata mengawetkan, ya. Ya sekarang mending ditaruh di freezer jadi keras, cuma nunggu berjam-jam baru bisa dimakan, gitu ya. Ada juga alat yang bisa melelehkan lebih cepat. Tapi ada satu, yaitu garam. Kalau dia bisa punya rasa, ada asin dan bikin kita nikmat, dia harus larut. Bapak Ibu kalau dulu ingat, sekarang mungkin kalau di supermarket garamnya itu halus ya. Kalau dulu kayak batu bata, kalau saya nggak salah ingat ya. Jadi dia berkotak gede itu. Itu kita lempar orang sakit. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau itu ditaruh waktu begitu, baru orang makan kena dia punya yang nggak larut gitu ya. Itu makanan udah nggak enak. Yang ada keluar kata-kata yang nggak enak. Jadi pengertian larut, garam itu udah nggak kelihatan lagi. Tapi efek dari dia larut itu punya efek yang luar biasa. Coba dilarut kayak tadi saya bilang baru dikasih garam, nggak ada lagi garamnya. Tapi ambilnya luar biasa. Artinya kita orang Kristen kalau mau jadi garam, jangan berharap Bapak Ibu ada dan seterusnya ada. Yang Tuhan tuntut bukan itu, tapi buahnya ada. Karena Bapak Ibu dan saya, Alkitab bilang 70 tahun, ya, 100 tahun. Lalu bagaimana larutnya? Kapan? Ya larutnya itu udah nggak ada. Tapi efek atau apa yang kita sudah lakukan, dampaknya itu buat umat, nanti dia berkembang, gitu. Buat anak cucu kita, ya. Larutnya itu di situ. Sehingga bukan kita, seperti dibilang tadi, bahwa Tuhan yang dimuliakan. Orang tahu tuh, oh itu orang Kristen. Ini hasil kerjanya. Seperti tadi Pak pendirinya Bapak Daniel gitu ya. Nanti Bapak Ibu akan cerita ke anak cucu, siapa ini? Oh pendirinya ini. Ketua semua dari si A, si B, si C. Tinggal nama, tapi pelayanannya terus sampai Tuhan Yesus datang menjemput. Jadi saat itu Bapak Ibu, saya titip Tuhan bilang tadi malam. Baik, saya lanjutkan lagi. Hadirin yang saya hormati, para pimpinan dan semua tingkat atau level kiranya menjauhkan diri dari kepribadian yang hipokrit dan sindrom narsistik atau sindrom Thanos. Reformasi dan transformasi yang kita butuhkan saat ini bukanlah menuju kekristenan yang baru, tetapi adalah jalan kembali ke Kristenan yang benar, tanpa terjebak dengan mindset beragama eskatologi semata. Hadirin yang berbahagia, hadirin yang saya cintai, pada akhirnya sekali lagi saya menyampaikan selamat merayakan hari ulang tahun ke-35 Sinode Gereja Pelayanan Kristen se-Indonesia untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jakarta, 12 Agustus 2023, Direktur Jenderal Pimpinan Masyarakat Kristen, Dr. J. Mari Tulung.